Tadi kita sudah simak pemirsa bahwa apa yang disampaikan oleh rekan kami Leo Chandra dalam persidangan yang berlangsung sekitar pukul 9 tadi sudah disimak keterangan dari ahli dari salah satu universitas, ahli hukum, pakar hukum juga. Ada beberapa hal yang tentu saja ditanyakan oleh hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan ini. Salah satunya adalah mengenai penetapan Peggy sebagai tersangka. Identitas yang dicari adalah sebenarnya Peggy alias Peron, Peggy atau alias Peron. Tapi ternyata namanya adalah Peggy Setiawan. Kemudian juga disampaikan bahwa prosesnya ini tidaklah sesuai karena harusnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka harus ada pemanggilan terlebih dahulu pemirsa. 2 kali pemanggilan tapi Peggy tidak pernah dipanggil, tiba-tiba ditetapkan menjadi tersangka dan barulah diperiksa keterangan-keterangan dari sejumlah pihak setelah Peggy ditetapkan menjadi tersangka dan juga setelah Peggy ditahan. Nah, kita akan mencoba menyoroti poin itu. Kita kembali berbincang dengan Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, kalau menurut kuasa atau menurut pakar hukum yang dimintai keterangannya sebagai ahli bahwa dengan melihat kondisi-kondisi yang terjadi dengan Peggy, maka seharusnya status tersangka dari Peggy Setiawan ini sebaiknya dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan tersangka. Bagaimana kalau menurut Pak Heri? Iya, kita hargai pendapat ahli ya, Mbak Tisa ya. Tapi mohon izin, mohon maaf ya walaupun Lebaran masih jauh, saya mohon maaf dari sekarang ini ya. Tapi sebenarnya kita harapkan tadi dari perjalanan sidang di awal pemberian keterangan ahli harus ada yang dikoreksi ya. Saya rasa nanti hakim harusnya lebih tegas begitu ya. Kalau saya lihat tadi ada kekurang tertiban dalam bertanya sehingga itu juga agak membingungkan ahli. Dan harapannya sebenarnya ketika ahli itu menjelaskan tidak hanya sekedar menjawab ya atau tidak, tapi ada pendekatan teori, pendekatan asas, pendekatan dari undang-undang yang dikutip dari sana. Misalnya kita menyoal tentang sah tidaknya penangkapan penahanan itu misalnya. Apakah ada aturan di KUHP, aturan di Perkap Kapolri kah, atau di mana kita temukan itu sehingga kita bisa berdebat secara teoritis. Karena ini kan bukan perdebatan untuk menggiring hanya jawabannya atau tidak. Kemudian itu dimaknai sebagai suatu kebenaran material, sebagai satu hal yang kita maknai pendekatan teori yang absolut sifatnya yang nggak bisa terbantahkan. Padahal harapan kalau saya pribadi ya, mimpi saya tadi itu menonton sidang tadi itu adalah ada pencerahan-pencerahan yang lebih ke arah aturan undang-undang yang dilanggar, ketentuan yang tadi yang dilanggar, tidak hanya sekedar kalau ini salah atau tidak. Nah, ini kan jawaban yang menurut saya argumentasi yang bisa dijawab oleh siapapun, tergantung nilai keyakinannya saja. Kalau dia memang percaya bahwa itu tidak, karena dia memang inginnya tidak, dia jawab akan tidak. Tapi kalaupun ada yang bertentangan, kita dicerahkan dengan hal itu, sehingga apapun jawaban ahli tentunya bisa menambah nilai bagi hakim dalam memberikan putusan nantinya. Tapi sekali lagi sudah ditegaskan juga di ruang sidang bahwa keterangan ahli ini sebenarnya tidak wajib diikuti oleh hakim. Nah, itu berlaku hal yang sama dengan ketika pihak termohon pun mengajukan agar kita netral di sini ya. Tapi dalam hal ini perlu tertib dalam hal mengajukan pertanyaan, dalam hal kita lihat ada perdebatan-perdebatan di situ. Itu sebenarnya hal yang biasa dalam persidangan, tapi tentunya bukan itu yang kita harapkan emosionalnya tadi ya untuk meyakinkan bahwa kami yang paling benar. Memang itu tujuannya, tapi jangan sampai masyarakat nanti mohon maaf belajar dari hal-hal yang sebenarnya secara persidangan itu yang kita perlukan bukan itu, tapi bagaimana menarasikan itu dengan baik, tidak langsung menyentuh pokok perkara. Menurut saya itu jauh lebih netral, lebih fair kita menilai, tidak usah menyebut nama si X tadi. Nah, bahkan itu pun kita pikirkan matang untuk buat pertanyaan yang kira-kira proporsional, yang tepat begitu, sehingga ahli tidak terkungkung dari pernyataan bahwa ketika dia dihadirkan oleh si A pasti membela kepentingan A. Saya tidak menyatakan bahwa ahli tadi tidak fair ya, saya tidak mengatakan itu. Saya yakin ahlinya imparsial, tidak memihak selain kebenaran dan keadilan. Tapi perlu dinarasikan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang itu agak panjang tadi, tidak hanya sekedar pemotongannya ya atau tidak. Kita tidak tahu perdebatan hukumnya yang lebih tepat itu ya atau seperti apa ianya, tidaknya seperti apa, agar kita yakin bahwa ini secara pendekatan teori ini bisa memang kita pertentangkan. Itulah ranahnya ahli menjelaskan hal itu. Tapi saya sangat hormat dengan Pak Profesor yang dalam usia yang tidak muda ya, tetap hadir dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan. Dan mudah-mudahan keterangan yang disampaikan oleh ahli hari ini mencerahkan bagi hakim juga, ya, memberikan ada poin-poin yang bisa dicatat oleh hakim guna memberikan keyakinan dalam putusannya ke depan, Mbak Tisa. Ya, tapi Saya rasa itu kalau jawaban iya dan tidak, apakah itu bisa memberikan
katakanlah perspektif dan juga membuat hakim untuk memutuskan sesuatu begitu dalam sebuah perkara. Karena kan tadi kalau kita tangkap seharusnya ahli itu diarahkan ataupun diberikan pertanyaan yang elaboratif. Bahasanya seperti itu kira-kira. Pertanyaan yang elaboratif sehingga ahli bisa memberikan penjelasan lebih komplit lagi dengan menggunakan sudut pandang teori-teori yang ada dan muncul perdebatan di situ. Nah, kalau tadi dikatakan jawabannya hanya ya ataupun tidak, apakah ini bisa meyakinkan hakim? Ya, dalamnya keyakinan seseorang itu kan bisa beda-beda, Mbak Tisa ya. Saya nggak bisa menyelami hati masing-masing orang, apalagi hakim yang menyidangkan perkara ini. Tapi secara pengalaman yang saya, mungkin nggak banyak pengalaman, saya baru ratusan kali juga jadi ahli gitu. Tapi kita akan melihat pada perspektif ini harus ada nilai plusnya begitu ya. Dalam artian tidak hanya menjawab ya tidak, tapi ada pertentangan aturan, ada teori yang kemudian kita bisa pahami sebagai satu pendekatan keilmuan yang itu memang ranahnya ahli. Tapi ini saya tidak bermaksud menilai keterangan ahli ya. Saya hanya menjawab ketika kita ingin mengatakan bahwa keterangan ahli ini tadi akan bisa diberikan perhatian khususnya oleh hakim, tentunya harapan kita semua yang nonton kan juga harusnya tercerahkan dengan ikut belajar hukum juga nih bareng sama ahli ya. Tentunya kita harapkan adalah jawaban yang panjang tadi, jawaban yang penjelas. Kalau ujungnya nanti untuk meyakinkan atau memastikan ya atau tidak itu oke, tidak soal. Nah, tapi penjelasan terkait dengan pertentangan ini kan asbabun nuzulnya ada nih, hal ihwalnya ada. Misalnya putusan MK itu isinya apa saja, mengapa begini? Bukan hanya pertanyaan, apakah objek pra peradilan itu ada diatur dalam KUHP sesuai dengan pasal 77. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya secara normatif bisa kita baca dalam ketentuan undang-undang. Tapi nilai elaboratifnya adalah bagaimana misalnya prosedur yang dilakukan dalam penetapan tersangka. Kalau dia melakukan begini itu apa salah atau tidak? Apakah satu saksi misalnya satu alat bukti atau dua saksi dua alat bukti? Nah, ini kan penjelasan yang menurut saya akan lebih tajam sehingga kita pun punya nilai keyakinan bahwa ini tidak hanya sekedar mengarahkan, hanya ingin mengunci bahwa ada tujuannya yang ingin dicapai hanya itu saja. Tapi ada elaboratif yang Mbak Tisa sampaikan tadi menarik itu. Nilai elaboratifnya yang menurut saya perlu untuk diperhatikan gitu. Tapi bagaimanapun sekali lagi kita menghormati apa yang sudah disampaikan oleh ahli, itu yang sudah disampaikan oleh beliau, dan kita terima kasih tadi sudah banyak mencerahkan banyak orang di persidangan. Mudah-mudahan kalau harapannya itu adalah untuk menggugah keyakinan hakim, itu bisa punya nilai manfaat yang hakim ambil nanti. Tapi sekali lagi tidak ada dalam perkara apapun kewajiban hakim untuk mengikuti pendapat ahli, karena hakim punya independensinya. Tapi dengan catatan yang kita harapkan adalah kalaupun yang dikutip itu adalah untuk menemukan nilai keadilannya, bukan hanya sekedar kebenaran, nilai keadilan gitu. Baik, nanti kita akan kembali lagi pemirsa, kita juga masih bersama dengan Pak Heri Firmansyah, pakar hukum sesaat lagi. Breaking News kembali.